Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dianapita. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program menghitung suhu, panjang, berat, dan mata uang di aplikasi CodeBlock atau C++. Pertama, di sini saya menggunakan IOStream. Sebagai petunjuk, include IOStream. Nanti saya menggunakan using namespace std. Di mana ini sebagai pengarah dan memberitahu kita apabila kita sedang menggunakan semua fungsi yang ada di C++. Lalu kita menggunakan inMind. InMind ini adalah fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung Kurowa. Kita di sini mencari pilihan satuan awal, satuan tujuan, koma atau semikolon, lalu double, di mana kita menggunakan fungsi rumus ganda, nilai, semikolon, lalu cout. Yang pertama itu kita mencari suhu, di berat, panjang, mata uang itu kita salin, kita copy aja, lalu kita salin. Ini kita ganti mata uang. Lalu cout lagi, masukkan pilihan yang akan kita cari. Lalu si in-nya akan keluar pilihan. Lalu kita menggunakan rumus switch untuk pilihan. Untuk suhunya ini kita menggunakan satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Radian. Kita ketikkan di sini cout. Satu itu Celcius, L, semikolon. Untuk mencari Kelvin dan 4-nya kita copy. Kita ganti ke Fahrenheit.
dan keempat, kita ganti ke ranking. Setelahnya, si outnya untuk masukkan satuan awal, satuan awal yang akan kita pilih nanti. Lalu si in-nya akan mengeluarkan satuan awal. Lalu kita masukkan nilai suhu si out-nya. Si out-nya memasukkan nilai suhu terus si in-nya akan mengeluarkan nilainya berapa. Lalu di sini kita untuk mencari suhu pilihan menggunakan si out, pilih suhu yang akan kita tuju. Di sini si out-nya akan mengeluarkan ada Kelvin, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Rentgen, dan yang keenam itu konversi ke semua jenis satuan suhu. Kita eh, salin aja yang ini, kita copy, kita salin, tambahkan yang keenam. Ini konversi ke semua. Lalu si out-nya untuk pilih satuan tujuan, lalu si in-nya akan mengeluarkan satuan tujuan. Lalu di sini kita menggunakan switch. Satuan awal, S,
Case yang pertama, sweet, one, two, one. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Yang pertama, saya, saya menggunakan C1, C out, dan silakan dari suhu tersebut NTL ini untuk enter, lalu break, lalu case yang kedua itu juga sama, tapi diganti nanti hasil nilainya. Di out, hasil nilai dikali 9 bagi 5 tambah ya 2, lalu ENTL kolon break seperti ini ya rumusnya. Lalu case yang ketiga juga sama, cuman angkanya berubah. Kita copy, lalu kita salin, akan nilai tambah 273,11. Ini kita masukkan semua rumusnya dulu. Setelah suhu tadi dimasukkan, lalu kita masukkan lagi ke si outnya ini, case yang keenam ini, hasilnya apabila dia Celcius akan menghasilkan nilai berapa dan Fahrenheit juga. Begitupun dengan yang lainnya. Apabila yang dicari tidak ditemukan, maka akan menghasilkan keluaran dengan pilihan tidak valid. Lalu, eh, case yang kedua juga sama, kita masukkan nilai yang sama seperti rumus yang di atas seperti ini tadi. Cuman ini ditambahkan dengan minus 32. Lalu di bagian ini juga sama, apabila dia tidak dapat ditemukan, maka hasilnya akan menghasilkan pilihan tidak valid. Lalu untuk case yang ketiga itu untuk satuan tujuan, di mana yang dari awalnya itu dia memilih suhu apa untuk menuju ke suhu apa. Ini menggunakan rumus yang seperti ini, hampir sama juga seperti tadi, cuman bedanya
Yang 273 ini ada yang minus, ada yang plus. Ini minus semua. Lalu case yang ketiga ini untuk hasil. Case yang ketiga ini masih yang di tujuan sama seperti tadi. Ini minus 273,15. Dan apabila dia tidak dapat dicari, maka akan menghasilkan keluaran pilihan tidak valid. Lalu case yang keempat ini masih sama dengan satuan tujuan. Dan case kelima juga sama satuan tujuan. Setelah semua rumus yang kita masukkan, maka kita akan mencari satuan berat. Lalu kita mencari konvensi berat, akan case 2. Di sini juga sama, kita masukkan out pilihan konversi berat. Yang untuk mencari besarannya juga sama seperti ini, dari kita salin, kita copy, lalu kita salin. Cuman ini kita ganti ke kilogram, ini ke hektogram, ini ke dekagram, ini ke gram, dan yang terakhir itu ke miligram. Lalu si outnya ini akan menggunakan masukkan satuan awal, lalu si in-nya di satuan awal, lalu si outnya ini menyuruh kita untuk memasukkan nilai beratnya. Si out masukkan nilai beratnya, lalu si ini akan mengeluarkan nilai
semikolon. Lalu untuk si outnya ini hampir sama juga seperti ini. Kita salin yang ini aja. Kita copy, lalu kita salin. Ini kita ganti pilih berat tujuan. Yang keenam ini ditambahin untuk ke semua satuan. Ini kita ganti konversi ke semua. Lalu si outnya akan menggunakan pilih satuan tujuan dan si in-nya akan merupakan satuan tujuan. Lalu kita menggunakan rumus switch untuk satuan awal. Lalu case pertama, kita menggunakan switch lagi, yaitu satuan awal, satuan tujuan. Buka kurung kurawat. Case pertama lagi, itu si outnya menghasilkan hasil dari nilai, lalu ENDL itu enter, semikolon, lalu break, semikolon. Lalu untuk case yang kedua ini gunakan si out juga. Nilai dikali 10 ENDL semikolon break. Nah, untuk case yang selanjutnya juga sama menggunakan rumus. Jadi langsung saja kita ketikkan. Nah, ini menggunakan rumus. Yang rumusnya sudah kita masukkan. Masing-masing satuan itu memiliki rumus, jadi sudah dimasukkan rumus di sini. Setelah itu kita akan mencari konversi panjang. Semi case yang ketiga,
Case yang ketiga juga sama seperti sebelumnya, kita salin aja. Kita copy lalu kita salin. Layoutnya akan menghasilkan konstruksi panjang. Lalu enter ke meter. Ini dekameter, meter, dan milimeter. Setelah ini kita menggunakan cout masukkan satuan awal dan satuan ini satuan awal kita salin. Oke, lalu kita salin. Lalu kita coutnya masukkan nilai panjang dan in-nya menghasilkan nilai. Masukkan nilai panjang. Ini akan nilai. Yang itu tadi masukkan satu awal lalu dikira sudah benar. Lalu untuk memilih panjang tujuan, kita bisa mencari sain, pilih panjang kilometer. Kita pilih yang ini aja ya. Sudah seperti ini. Lalu untuk si output menghasilkan pilih satuan tujuan, si output pilih satuan tujuan dan si in-nya satuan tujuan. Kita bisa juga salin di sini ini. Salin. Setelahnya kita switch untuk satuan awal dan masukkan rumusnya. In switch satuan awal. Case yang pertama, ini sama seperti tadi kita untuk memasukkan rumus-rumusnya, kita bisa salin lewat sini juga karena hampir sama. Cuman kita ganti angkanya aja. Sebentar. Yang ini.
Ini tinggal kita ganti angka aja. Case 2 ini 10. Case 1 ini hasil aja. Case yang ketiga ini 100. Case 6 memang kosong. Lalu kita masukkan si out dan si in-nya yang rumus-rumus ini tadi kita ubah ke satuan awal, lalu satuan tujuan, kita ubah hingga seperti ini hasilnya kalau sudah kita masukkan, dan kita masukkan angka dan rumus-rumusnya, sama seperti yang saya tuliskan tadi ya. Lalu kita bisa lanjut ke konversi panjang. Ini kan tadi yang ini konversi berat, jadi kita masuk ke konversi panjang. Yaitu konversi panjang ya. Si outnya juga sama seperti tadi, kita bisa salin yang pertama tadi. Cuma kita ubah aja nanti ke satuan panjang. Nah, sampai sini. Panjang meter setiap bulan yang satuan panjang. Lalu di sini si ini seperti tadi kita masukkan satuan awal, lalu si out-nya masukkan satuan awal, si ini akan menghasilkan satuan awal. Dan si out-nya masukkan nilai berat, si in-nya menghasilkan nilai. Lalu di bagian si out ini pilih panjang tujuan, lalu kita ganti ke ini tadi kita saja, kita copy, kita seperti ini. Setelah itu kita masukkan switch satuan awal menggunakan rumus-rumus seperti yang tadi. Sini saya menggunakan switch satuan awal. Bisa kita salin yang tadi ya. Misalnya ini cuma kita ganti aja nanti ke angkanya, rumusnya berapa.
Q1 ini satu bulan, Q1 ini hasil nilai klik benar, yang case 2 ini nilai hasil dikali 10 kali 10 so break. Lalu case yang ketiga dikali 100. 100. Case keempat dikali 1000. Dan case kelima ini kali dengan case yang ke ini ganti dengan kali 1 juta. Itu ini juga kita ubah. Ini kali 10 kali 100 kali 1000 kali 1 juta. Setelah ini kita masuk ke case 2 juga sama. Cuman nanti kita ubah angkanya. Setelah kita masukkan rumus-rumusnya akan menghasilkan seperti ini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat ini kita mencari konversi mata uang. Lalu yang terakhir kita akan masuk untuk mencari konversi ke mata uang. Sini case keempat ya. Sama seperti tadi, kita salin saja. Kita copy, kita salin. Nah, ini tinggal kita ganti konversi mata uang. Kita akan menggunakan yang pertama itu rupiah, yang kedua itu yen, yang ketiga itu dolar, yang keempat itu yen, dan yang kelima itu won. Lalu masukkan satuan seperti tadi. Nah, yang ini kita copy dulu, kita pindahkan ke sini. Ya, sama seperti tadi, yang keenam ini selalu kita konversikan ke semua. Setelah itu kita mencari switch lagi seperti tadi. Kita salin yang pertama, switch yang pertama.
Ini, kopi, kita salin. Ini tinggal kita ganti aja. Oke, satuan awal. Lalu case yang pertama itu rupiah. Lalu case yang kedua itu akan menghasilkan ini, cuman angkanya kita ganti. Ini dikali 0,006. Lalu case yang ketiga, sebentar, ini dikali dengan 0,00065 kali 0,3. Yang terakhir 0,0085. Lalu eh, di bagian ini juga sama, kita ganti. Seperti ini. eh, Sebelumnya kita masukkan dulu di rumus-rumus yang lain ya. Kita masukkan rumus-rumus yang lain terlebih dahulu. Ini rumus-rumus yang sudah kita masukkan yang tadi itu. Ini setelah itu sudah bertemu dengan, setelah itu kita dapat langsung mengeceknya. Setelah itu kita dapat mengeceknya apakah program yang saya buat ini sudah benar atau belum. Bentar, ini kita share dulu. Nah, ini sudah saya share. Nah, ini kita disuruh memasukkan pilihan. Kita akan memilih untuk mencari konversi suhu, berat, panjang, atau mata uang. Di sini saya mencari misalnya untuk mata uang. Lalu
mata uang awal saya, mata uang yang akan saya ganti ke tujuan saya. Satuannya yang satuan awalnya saya memilih rupiah. Lalu nilainya saya menggunakan 1 juta. Lalu kita disuruh untuk memilih mata uang tujuan. Di sini saya ingin mengetahui semua jumlah mata uang yang 1 juta ini kalau dalam bentuk yen, dolar, ben, dan won itu berapa. Jadi kita pilih ke-6 konversi semuanya. Nah, setelah dikonversi semuanya di sini akan terlihat berapa hasilnya. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.